ngapain lu berenang? Itu tengahnya yang dalam. Tahu dalam, ngapain lu berenang? Inilah rekaman video amatir saat bocah berusia 5 tahun ini berhasil diselamatkan oleh petugas pengendali Transjakarta yang berjaga di halte busway Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi pada Kamis di saluran air tak jauh dari halte Transjakarta tersebut. Itu tengahnya yang dalam. Awalnya, karena mendengar suara teriakan meminta tolong dari seorang anak, Solihin yang saat itu berjaga di halte Grogol langsung mendatangi sumber suara. Ternyata seorang bocah berusia 5 tahun tenggelam karena bermain air di saluran air sedalam 6 meter. Meski sempat kesulitan, akhirnya Solihin berhasil menyelamatkan nyawa bocah laki-laki tersebut. Orang anak perempuan sekitar umur 6 tahun itu menangis, meminta tolong, berteriak bahwa adiknya itu tenggelam. Pak, tolong adik saya tenggelam. Dan saya itu tenggelam yang kelihatannya hanya kepala dan tangan saja. Nah, dengan refleks saya untuk mencoba menolong, langsung melompat agar nyawa anak tersebut terselamatkan. Tahu dalam, ngapain lu berenang? Meski sempat menangis, beruntung anak laki-laki yang diselamatkan Solihin tak mengalami luka dalam insiden tersebut. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang bocah SD Sabtu sore tenggelam di Sungai Karangmumus. Setelah dilakukan pencarian selama 3 jam, korban bernama Yogi Arya, 11 tahun, akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Anak ini informasinya berenangan. Ya, anak umur 11 tahun, informasinya berenangan sama teman-temannya, hanyut gitu kan. Terus sempat ditolongin tapi nggak sempat lagi. Mungkin ditarik ke pinggir, nggak sempat lagi, akhirnya. Sebelumnya korban diketahui tengah asyik berenang di Sungai Karangmumus bersama teman-temannya. Namun nahas, saat berada di tengah sungai, korban tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita awali redaksi pagi akhir pekan dari informasi terkait Puskesmas Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur yang teledor telah memberikan obat kadaluarsa kepada pasiennya. Dan ironisnya, pasien yang merupakan balita karena usai meminum obat kadaluarsa, kondisi balita semakin parah hingga harus dirujuk ke rumah sakit. Peristiwa pemberian obat kadaluarsa bermula saat K, balita 28 bulan, anak pasangan Yudi dan Kiki, warga desa Mojokambang, Jombang, Jawa Timur, berobat ke puskesmas setempat pada Selasa 7 Juni 2022. Saat itu, pasien datang di unit gawat darurat Puskesmas Bandar Kedung Mulyo dengan keluhan diare, panas, dan muntah-muntah. Setelah diperiksa oleh perawat, diberi 3 buah obat, berupa puyer, antibiotik, serta oralit. Namun setelah meminum obat selama 2 hari, sakit yang dialami K justru bertambah parah dengan diare yang hebat serta muntah-muntah. Kemudian keluarga pun mengecek obat tersebut dan ternyata salah satunya, yakni oralit, telah kadaluarsa. Atas saran bidan desa, keluarga pun membawa ke Rumah Sakit Kertosono untuk mendapatkan penanganan medis pada Kamis 9 Juni 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus setelah minum ini kondisinya tambah parah. Malah enggak bisa. Biasanya kan habis minum anak kan sehat, kadang gitu 1 hari 2 hari kan biasanya sehat. Itu tambah parah, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja anaknya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu pagi, pihak puskesmas mengakui bahwa salah satu obat yang diberikan yakni berupa oralit yang sudah kadaluarsa. Pihaknya juga mengaku bahwa stok untuk oralit sudah habis. Namun justru mengambil stok oralit yang telah kadaluarsa. atau apa gitu? Oh ya, yang memberikan memang perawat. Yang memberikan perawat yang jaga. Jadi memang tidak ada pengecekan sebelumnya kalau untuk expired atau? Seharusnya ada pengecekan. Tapi karena kebetulan stok yang atas kosong, yang ambil yang stok bawah yang tadinya mau disetorkan untuk kalau itu kan dimusnahkan. Tim Dinas Kesehatan membantah adanya unsur keteledoran saat pemberian obat.
Dinas Kesehatan juga berdalih oralit yang sudah kadaluarsa tersebut meskipun dikonsumsi tidak terlalu berbahaya karena hanya larutan gula dan garam. Terkait sanksi atas dugaan keteledoran tersebut, pihak Dinas Kesehatan mengaku tidak akan menyalahkan satu orang, melainkan akan memperbaiki sistem pengelolaan manajemennya. Memang kemarin itu memang ada obat yang expired bulan Mei itu memang sebetulnya sudah akan disetorkan, hanya memang ada alur yang terlewatkan sehingga obat itu jadi diberikan pada pasien. Jadi kami akan berusaha memperbaiki alur. Artinya ada unsur keteledoran? Ketidaksengajaan. Atas insiden tersebut, pihak keluarga hanya menuntut permintaan maaf dari pihak Puskesmas Bandar Kedung Mulyo. Sedangkan kondisi K saat ini sudah mulai membaik setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.